Tuhan. Shalom. Shalom. Pada siang hari yang indah ini, sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur pada siang hari yang indah ini Bapa. Oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi semua karena kasih-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus kami akan Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau sertai firman-Mu. Pakailah hamba-Mu Bapa menjadi Tuhan, kepanjangan bibir mulut-Mu Bapa, sehingga Tuhan setiap orang yang mendengar firman-Mu boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan hati kami, sucikan ruangan ini Bapa. Segala sesuatu yang bukan daripada-Mu kami patahkan tolak hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai dengan 13. Sudah dapat katakan amin? Kita akan baca bersama. Puji nama Tuhan. 1, 2, 3. Yang perkop di judul yang berjudul Perempuan Sunem dengan Anaknya. Puji Tuhan. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnya perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Puji nama Tuhan. Pada siang hari ini firman Tuhan saya beri judul Keluarga adalah Pagar. Amin. Kita akan belajar mengenai firman Tuhan pada siang hari ini, yaitu tentang seorang perempuan Sunem. Kalau kita baca dalam firman Tuhan pada siang hari ini berbicara tentang perempuan Sunem, dikatakan di firman Tuhan pada siang hari ini bahwa seorang perempuan Sunem ini adalah seorang perempuan yang kaya. Kalau boleh dikatakan boleh disamakan pada akhir zaman pada kita saat ini, itu boleh dikatakan wanita pebisnis begitu, atau wanita karir. Amin. Karena di sini dikatakan pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan beberapa kali perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Jadi kita boleh belajar banyak dari kisah dari seorang perempuan Sunem ini. Bagaimana seorang perempuan yang kaya, seorang perempuan yang sukses, dia adalah seorang yang rendah hati. Amin. Kita boleh belajar bagaimana dia selalu mengundang seorang hamba Tuhan untuk datang ke rumahnya dan makan. Puji nama Tuhan. Dan tidak hanya itu juga yang dia kerjakan untuk hamba Tuhan ini, dia juga membuatkan apa? Membuatkan kamar atas. Amin. Rupanya dia membuatkan rumah tingkat begitu, karena dikatakan rumah atas. Amin. Dan di sana dia taruh apa? Di sini, baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Puji nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bagaimana kita boleh belajar dari perempuan Sunem ini adalah perempuan kaya yang murah hati. Amin. Di samping dia murah hati, dia juga selalu apa? Menghormati seorang hamba Tuhan. Dan bayangkan dengan pengorbanannya, dia membuat sebuah kamar untuk hamba Tuhan agar supaya setiap hamba Tuhan itu datang ke rumahnya, hamba Tuhan tersebut yaitu hamba Tuhan Elisa boleh tidur dan boleh tinggal di tempat kediamannya. Amin. Dan tentu ini adalah suatu pelajaran atau suatu teladan yang baik untuk boleh kita turuti dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Apabila kita diberkati oleh Tuhan, kita jangan lupa memberkati seorang hamba Tuhan. Amin. Kita jangan lupa dengan menghormati seorang hamba Tuhan seperti yang dilakukan oleh perempuan ini. Dan akhirnya sebagai timbal balik dari jasa dari perempuan Sunem ini atau perempuan yang kaya ini, maka Elisa mencoba perintah kepada bujangnya itu Gehazi, coba tanya kepada perempuan itu apa yang dia butuhkan. Amin. Karena dia sudah bersusah-susah payah untuk kedua hamba Tuhan ini, yaitu Elisa dan bujangnya. Dan di sini dikatakan Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuberbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Puji nama Tuhan. Rupanya seorang hamba Tuhan Elisa ini, dia rupanya dekat dengan raja dan kepala tentara. Amin. Sehingga dia bilang sama perempuan ini apa yang dia boleh bantu, seperti itulah toh. Apa yang dia bisa bantu, karena dia sudah bersusah-susah membantu dan menolong Elisa. Siapa tahu dia bisa membantu mengatakan sesuatu kepada raja atau kepala tentara. Tetapi yang menarik dalam pembacaan firman Tuhan ini, perempuan ini tidak tersanjung dengan tawaran dari seorang hamba Tuhan ini yang boleh menawarkan dia kepada raja atau kepala tentara. Tetapi dia bilang, tetapi jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Puji nama Tuhan, kita boleh belajar dari kisah perempuan ini bagaimana peranan kaum atau keluarga itu sangat penting dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Sehingga itu merupakan pagar dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga di sini seorang hamba Tuhan pun menawarkan kepada perempuan Sunem ini kalau boleh dia akan memperkenalkan dia kepada raja. Tetapi perempuan ini berkata, tidak, aku tinggal di tempat di tengah-tengah kaumku. Amin. Dan ini juga berbanding sebalik dengan kisah dalam kehidupan kita hari lepas hari, dimana kalau kita sudah menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, kita lupa dengan keluarga. Amin. Kita lupa dengan siapa kita lahir atau siapa juga yang kita boleh ada di tempat di sekeliling kita. Kita tidak mau tahu dengan keluarga kita. Tetapi kita boleh belajar dari perempuan Sunem ini, walaupun sudah ditawari dengan boleh mendapat perkenalan dengan raja atau kepala tentara. Kalau sekarang kalau kita mau kenal dengan bupati atau dengan kepala tentara, boleh dikatakan kalau kepala tentara boleh disamakan dengan apa? Panglima, atau dengan kalau polisi apa? Kapolres atau Kapolri, begitu kan. Orang sudah sangat senang sekali kalau mau boleh bertemu dengan mereka toh. Tetapi perempuan Sunem ini tidak. Dia katakan kepada hamba Tuhan Elisa, tidak, aku tinggal di tengah kaumku. Puji nama Tuhan. Jadi kita boleh belajar dari seorang perempuan Sunem ini bagaimana dia tidak pernah meninggalkan keluarganya, tidak pernah dia selalu bersama-sama dengan keluarganya dimanapun dia berada. Iya toh, di sini dikatakan, jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Jadi bagaimana dalam kehidupan kita boleh belajar dari seorang perempuan Sunem ini. Kalau kita sudah menjadi sukses, menjadi seorang yang berpengaruh di dalam kehidupan keluarga, lingkungan kita jangan lupa keluarga. Keluarga adalah penting di dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga itu yang menjadi pagar dalam kehidupan kita. Di samping kita sangat memuliakan seorang hamba Tuhan seperti perempuan Sunem ini, dia memang benar-benar di samping dia tidak jauh dari keluarga, dia sangat menghormati hamba Tuhan, dia sangat peduli dengan hamba Tuhan yaitu Elisa dan bujangnya, dan juga dia tidak tamak dengan kekuasaan atau tidak tamak dengan relasi dengan pejabat. Iya toh?
Kalau zaman-zaman sekarang, kalau orang kaya, orang sukses, rata-rata ingin mempunyai relasi dengan pejabat atau dengan pemerintahan begitu toh. Tetapi perempuan Sunem ini tidak. Dia tidak tergiur dengan tawaran dari seorang hamba Tuhan Elisa ini untuk boleh memperkenalkan dia kepada raja dan kepada kepala tentara. Dia berbangga dengan dia berada di kaumnya. Dia berbangga dengan dia berada di sekeliling keluarganya. Jadi inilah yang menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, bahwa dalam apapun yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kita jangan melupakan keluarga kita. Amin. Keluarga adalah sangat penting dalam kehidupan kita, dan dari sanalah, karena dari sanalah kita boleh ada. Amin. Dari nenek moyang kita boleh ada, dari keluarga sekitar kita boleh ada. Kita mengutamakan keluarga di samping kita menghormati hamba Tuhan, mempedulikan hamba Tuhan, dan juga tentu kita sangat menghormati pemerintah yang ada. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami mengucap syukur pada siang hari yang indah ini Bapak, atas segala kasih dan anugerah-Mu kami boleh menerima firman-Mu. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.